Pada kesempatan singkat ini kita akan membahas tentang riba. Riba di dalam Islam adalah memberikan pinjaman kepada seseorang dengan jumlah tertentu, tetapi pada jatuh tempo pinjaman itu disyaratkan dengan menambah sekian persen kelebihannya. Itulah, dengan ada tambahan itulah yang mengakibatkan pinjaman itu, tolong menolong itu menjadikan satu hal yang riba. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan, wahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Telah dihalalkan kepada kamu berjual beli dan diharamkan kepada kamu riba. Lalu lebih lanjut Allah pada surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279 ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman agar tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Dan Allah juga menyatakan bahwa memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Tetapi kepada mereka yang masih melakukan perbuatan riba, masih melakukan ketika memberikan pinjaman mensyaratkan kelebihan daripada sekian rupiah untuk dikembalikan sebagai tambahannya, maka Allah dan Rasulnya dijelaskan dalam ayat ini akan memerangi mereka siapa saja yang melakukan perbuatan riba ini. Demikian dahsyatnya Allah menyatakan, memproklamirkan, mengingatkan kepada kita seluruh umat manusia, terutama orang-orang beriman, Allah dan Rasulnya akan memerangi kepada mereka yang melakukan perbuatan riba. Itulah merupakan hukuman kepada orang yang melakukan riba. Dan lebih lanjut, Allah juga memberikan ancaman. Kalau riba itu disuburkan, riba itu senantiasa dilakukan, maka Allah akan mendatangkan wabah penyakit yang boleh jadi wabah itu tidak ada obatnya. Begitu pula keguncangan dan kehancuran akan dia datangkan oleh Allah kepada suatu bangsa, suatu kaum, suatu masyarakat yang mensuburkan daripada perbuatan riba itu. Di dalam Al-Baqarah ayat 275 disebutkan pula, orang yang memakan riba tidak bisa berdiri, melainkan berdirinya seperti orang-orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Demikian dahsyatnya hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan riba ini. Lalu lebih lanjut, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, Allah melaknat, menjauhkan, mengusir dari rahmatnya siapa saja yang memakan riba, yang mewakilkannya, yang menyaksikannya, dan yang mencatat, semuanya sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadis HR Bukhari, HR Muslim dan Ahmad. Begitu pula sabda Rasul yang lain dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu riba itu terdapat 72 macam dosa, dan dosa yang paling rendah adalah bagaikan seorang menggauli ibu kandungnya sendiri, seseorang yang menzina ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Sangat dahsyat hukuman kepada mereka yang melakukan riba itu. Begitu pula dalam sabda Rasul yang lain, 1 dirham yang dimakan oleh laki-laki yang tahu diharamkannya riba, lebih dahsyat siksanya di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Coba. Demikian dahsyatnya hukuman ancaman Allah
kepada mereka yang melakukan riba. Dan yang keempat, hadis akan kita sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memakan riba telah melakukan dosa yang sangat besar dan tertimpa kehancuran luar biasa sebanding dengan dosa mensekutukan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 hal yang merupakan dosa besar. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksud 7 hal itu, wahai Rasul? Rasulullah menjawab, 7 hal dosa besar itu, 1 adalah mensekutukan Allah, dan yang kedua adalah sihir, dan yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan yang keempat adalah memakan riba, dan yang kelima memakan harta anak yatim, dan yang keenam lari dari peperangan, dan yang ketujuh menuduh muslimah terhormat melakukan zina. Hadis Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Demikian dahsyatnya ancaman kepada mereka yang melakukan perbuatan riba. Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan riba agar kita dijauhkan oleh hukuman-hukuman yang dahsyat daripada Allah, agar Allah dan Rasulnya tidak memerangi kita. Bayangkan kalau Allah dan Rasulnya yang memerangi kita karena kita melakukan perbuatan riba, maka tunggulah kehancurannya, tunggulah azab yang pedihnya, tunggulah siksaannya yang maha dahsyat, tidak hanya di akhirat, bahkan Allah akan memberikan di dunia ini juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.